wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 52, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya hanyalah perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menghukumi apa yang ada di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian al-haqqus salis, hak yang ketiga, wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi ayuksiru minas salati wassalami alaihi. Hendaknya kita sebagai umatnya untuk memperbanyak membaca sholawat dan mengucapkan salam. Salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, salim, Allahumma sallim alaih, atau sering kita membaca Muhammad alaihi salam, ya. Nah, jadi ini hak yang ketiga, kewajiban kita untuk selalu berselawat kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam. Apa maksudnya kita membaca selawat? Apa maksudnya selawat untuk Nabi? Ya, ketika kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, ya, berselawatlah kepada Muhammad. Maksudnya kita memohon kepada Allah dua hal. Yang pertama, agar Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua, as-sana, ya, indal malail a'la, yaitu semoga Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikatnya. Makanya ketika ayat ini mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna, Allah berselawat kepada Nabi, maksudnya Allah sebut-sebut nama Nabi kita, Allah puji Nabi kita Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya. Dan keutamanya begitu banyak. Di antaranya Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya Allah memberikan selawat kepada kita 10 kali? Yakni Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak 10 kali. Mereka yang dekat dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak memperbanyak membaca selawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya shalah. Manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat. Ingat, di antara hal yang perlu kita garis bawahi, yang pertama,
bacaan salawat itu sifatnya adalah tauqifi. Sebagaimana doa-doa di dalam sholat. Tauqifi maksudnya kita tidak boleh membuat-buat salawat. Buktinya apa? Banyak pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau salam kami sudah tahu, lalu bagaimana cara bersalawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salam kami sudah tahu, kalau salawat kepadamu bagaimana? Para sahabat pintar bahasa Arab enggak? Pintar. Para sahabat ahli bahasa Arab. Tapi mereka tidak membuat-buat sendiri selawatan. Perhatikan itu. Ini titik poinnya. Tapi mereka tidak membuat doa-doa sendiri di dalam sholat. Bahkan mereka minta ajarnya Rasulullah. Bagaimana doa setelah tasyahud. Kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ila akhiri. Itu Nabi yang ngajarin. Menunjukkan kepada kita bahwasanya sholawat kepada Nabi, lafadznya sudah diajarin. Kalau mau panjangnya tadi sholat Ibrahimiyah. Kalau yang mau pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak. Ya. Kalau memang perbanyak, kapan saja dan di mana saja. 2 zikir yang hendaknya selalu membasahi lisan kita. Sholawat dan istighfar. Ngobrol gitu kan, selawat. Ada beberapa keadaan kita disunahkan untuk memperbanyak membaca selawat. Di antaranya adalah pada hari Jumat. Enggak perlu dihitung-hitung, udah baca aja sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah azan. Kemudian ya ketika berkumpul, ya setelah selesai perkumpulan, baca selawat. Kemudian juga mau masuk masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmati, di dalam sholat, ya, di dalam sholat jenazah. Jadi jika ada dalil yang mengkhususkan kita untuk membaca selawat, maka baca di waktu tersebut. Ya, terutama setiap kali disebut nama beliau. Jangan pelit untuk mengucapkan salawat kepadanya dengan membaca sallallahu alaihi wasallam. Dan gak perlu disingkat-singkat. Rasulullah Muhammad SAW. Allah sweet. SWT ya kan. Assalamualaikum aswarab. Baca gitu kan. Aswrwb aswarab. Ini orang yang bakhil jamaah sekalian. Apa kata Nabi SAW? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepada aku. Kemudian berikutnya, di antara hak Rasul kita Muhammad SAW ala ummati ayyata asubihi fi kulli syai'. Hendaknya kita meneladani beliau dalam segala hal. Dari kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semua sudah dijelaskan. Begitulah hikmah kenapa istri beliau banyak, dalam rangka untuk menjelaskan apa yang beliau lakukan di rumahnya. Baik itu berkaitan dengan ibadah, muamalah, semuanya telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka tidak boleh kita sebagai umatnya mencari suri tauladan selain dia. Nabilah sebaik-baiknya figur dalam segala hal. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka mengidolakan orang-orang kafir, artis-artis kafir yang kalau kencing kagak pada cebok. Aneh mereka yang mengidolakan artis-artis Korea.
Yang kalau kecil cebok gak pada tuh? Gak pada cebok jamaah sekalian. Yang tidak bersih hidupnya, walaupun di kamera, di televisi mereka kelihatan bersih, tapi hidupnya jorok. Ya, karena hanya dalam Islam yang mengajarkan untuk istinja, ya, membersihkan buang air kecil dan buang air besar. Iya, makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada Rasulullah bagi kalian uswah hasanah, suri tauladan semuanya. Pendidikan anak, parenting, pendidikan. Kadang orang berbangga-bangga dengan mencari ungkapan-ungkapan orang-orang barat. Cukup Rasulullah SAW sebagai guru, ya, pendidikan yang paling baik. Iya. Kemudian berikutnya, wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam ala ummati ayardau bihukmihi idza tahakamu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnati ba'da mamatihi. Yaitu hendaknya kita ridho dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Ya. 6. Hukum-hukum yang telah ditetapkan. Semua hukum yang Allah dan Rasulullah tetapkan, maka itu adalah hukum yang terbaik, terutama hukum had. Ya, bagi yang melakukan tindakan kriminalitas, maka hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah adalah hukum yang terbaik. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati rasa keberatan dalam hati mereka, wa yusallimu taslima, dan mereka pun berserah diri. Ya. Jadi demikianlah sikap para sahabat. Ya, sampai-sampai ketika ada sahabiyah yang tidak mencintai seorang sahabat, ya, karena Nabi yang menyuruh, akhirnya dia pun lebih tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernikahan Zaid dengan siapa? Zainab. Zainab nggak cinta sama siapa? Zaid, mantan budak, ya kan. Tapi karena Rasulullah yang memerintahkan, maka dia pun, ya, tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup itu penjelasan tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melakukan sholat istikharah, bagaimana Allah memberikan jawaban? Ana beristirahat untuk resign dari kantor, dan semenjak itu hati ana tidak nyaman ketika di kantor. Apakah itu jawaban istikharah ana ataukah waswas syaitan? Bisa jadi itu adalah jawaban. Sekali lagi, istikharah itu dilakukan ketika kita sudah mendapatkan keputusan, sudah mendapatkan rasa mantap di dalam hati. Maka yang kita ambil itulah yang terbaik. Jadi jangan nungguin mimpi, jangan nungguin terjadi begini begitu. Ya, pokoknya apa yang kita mantap itu yang kita ambil. Itulah istikharah. Artinya memohon kepada Allah bahwa pilihan yang kita ambil itu adalah yang terbaik. Sekiranya di tempat kerja yang membuat dia was-was karena banyak sekali kemungkaran-kemungkaran, seperti misalnya ikhtilat, banyak teman-teman yang tidak jujur, makanya Allah katakan wa kunu ma'as shodiqin, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Menunjukkan kepada kita bahwa kita bukan hanya disuruh jujur, tapi bertemanlah dengan teman yang jujur. Teman kantor harus jujur. Kalau teman bareng-bareng, yuk kita manipulasi data,
kita ambil duit kantor, nanti kita sepakat ya, kita tulis sekian-sekian. Nah ini kan berarti nggak jujur semua. Kadang kita yang jujur pun terbawa jadi nggak jujur. Artinya jika memang itu banyak kemungkaran-kemungkaran di dalamnya bertentangan dengan agama, atau malah sebagai seorang istri ia melalaikan kewajiban kepada suaminya, maka bisa jadi itu adalah jawaban. Ya tinggal kenapa ia membuat dia ragu-ragu untuk tetap di kantornya atau tidak. Ya, karena pada prinsipnya hal yang pertama yang harus kita jadikan pegangan, pastikan tempat kerja kita itu halal. Itu yang menjadi prinsip dalam mencari ma'isyah. Rumah saya dekat dengan masjid yang ada kuburannya. Apakah saya harus sholat di masjid yang lebih jauh tapi tidak ada kuburannya? Kalau memang kuburannya ada di depan masjid atau ada di pelataran masjid yang itu adalah tanah masjid, maka nggak boleh sholat di situ, haram. Ya, panjang penjelasannya sebenarnya. Ya intinya cari masjid yang lain, walaupun lebih jauh. Kalau di Tangerang, di Poris, ya masjid dekat-dekat, apalagi ada motor ya kan. Maka cari masjid yang tidak ada kuburannya. Musibah di tempat kita banyak masjid-masjid depannya ada kuburan. Semestinya nguburin itu di pemakaman, bukan di depan masjid. Ngikutin Nabi. Nabi nguburinnya bukan di masjid. Cuma sekarang aja kita lihat di bagian masjid. Ya, Masjid Nabawi dulu atau kuburan dulu yang ada? Masjid dulu ya kan. Kemudian Nabi wafat dikuburin bukan di masjid sebenarnya, tapi di rumah Aisyah. Ini orang banyak salah paham. Ya mereka yang nguburin di masjid alasannya itu karena Nabi nguburin di masjid. Terkadang hati merasa sedih karena tidak bisa membela Rasulullah di tengah-tengah masyarakat yang banyak melakukan kebid'ahan. Karena ilmu yang belum mumpuni. Apa yang bisa saya lakukan ya Ustadz? Sementara hati terpanggil ingin membelanya. Ya, maka yang terpenting adalah menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ya tentunya kalau kita sudah menyampaikan secara bijak, ya maka sudah selesai kewajiban kita. Siapa kita? Karena yang namanya dakwah itu kita melihat maslahat dan madarat. Jangan sampai kita berdakwah dengan lisan, dengan tangan, ya itu membuat madarat yang lebih besar. Ya. Lihatlah bagaimana cara dakwah Nabi SAW. Ketika dengan dakwahnya tersebut akan menimbulkan madarat yang besar, maka Nabi tinggalkan. Beliau tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Orang-orang munafik, Nabi udah tahu, tapi Nabi tidak membunuhnya. Kenapa? Karena akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Akan ada isu-isu dengan mengatakan qatala Muhammadun ashabah. Muhammad tuh bunuh sahabatnya. Makanya Nabi nggak membunuh mereka. Ya, demikian pula ketika orang Arab Badu yang kencing di masjid, Nabi bilang jangan biarin sampai selesai, dibiarin kemungkaran. Ya, nanti baru disiram. Artinya seorang dai itu harus punya fikih dalam berdakwah. Sehingga ya kalau kita sudah menyampaikan sudah jelas. Kecuali kalau kita adalah pemimpin, punya power. Ya, sebagai atasan, sebagai presiden misalnya atau gubernur, maka silahkan dia wajib untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Kalau tidak mampu ya sudah, ya kita mengingkari dengan lisan atau dengan hati, dan kita fokus ngurusin diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Ya kita berharap agar mereka mendapatkan hidayah. Suami istri sholat tahajud berjamaah,
Begitu selesai sholat langsung berdoa bersama. Suami memimpin doa, istri mengaminkan. Apakah termasuk bid'ah atau bukan? Berdoa adalah sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri itu sunnahnya. Ya, tidak berjamaah. Ya. Dan karena kan inti dari doa adalah kita meminta apa yang kita inginkan. Ya, kalau sekedar amin-amin dia nggak tahu artinya, apalah artinya doa? Kalau suaminya minta begini gimana? Allahumma zidna zaujatan saniyatan solihatan. Amin ya. Amin-amin aja ya. Nggak tahu artinya. Sebulan berikutnya diijabah, ngambek dia. Kan dia yang aminin ya kan? Salat tahajud boleh berjamaah lalu baca jahar atau siri. Salat tahajud boleh berjamaah tapi jarang-jarang. Jangan dirutinkan dan bacaannya dijaharkan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.